Selamat pagi Bapak atau Ibu pimpinan perusahaan PT Telkom Indonesia yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Aprianus Daniel, perwakilan dari perusahaan PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Saya di sini mewakili perusahaan PT Asuransi Allianz Life Indonesia ingin menyampaikan program perlindungan bagi karyawan yang dapat membantu perusahaan memberikan proteksi bagi karyawan-karyawannya. Tujuan saya menyampaikan program ini adalah untuk mengajak PT Telkom Indonesia berkolaborasi atau bekerja sama dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia, sehingga para karyawan PT Telkom Indonesia dapat terproteksi dengan baik. Program perlindungan karyawan ini diberikan khusus untuk perusahaan PT Telkom Indonesia, yang dapat membantu perusahaan PT Telkom Indonesia memberikan pesangon kepada karyawannya saat karyawannya mengalami resiko kehidupan. Sehingga perusahaan PT Telkom Indonesia tidak perlu menyiapkan uang untuk memberikan pesangon saat karyawannya mengalami resiko kehidupan. Menurut data dari WHO, 80% penduduk Indonesia menderita kondisi kritis sebelum meninggal. Yang artinya 4 dari 5 orang di sekitar kita mengalami resiko sakit kritis atau kondisi kritis sebelum meninggal. Sehubungan dengan data tersebut, kami, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, mengajak PT Telkom Indonesia untuk bekerja sama sehingga dapat melindungi para karyawan-karyawan dan meningkatkan kesejahteraan para karyawan. Dengan adanya kerjasama antara perusahaan PT Telkom Indonesia dengan perusahaan PT Asuransi Allianz Life Indonesia ini akan memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan PT Telkom Indonesia. Antara lain yang pertama, membuat perusahaan jadi lebih menarik di mata para pencari kerja. Adanya asuransi bagi para karyawan akan meningkatkan nilai perusahaan di mata para pencari kerja, baik itu karyawan dari perusahaan lain maupun masyarakat yang ingin bekerja di perusahaan tersebut. Hal ini sesuai dengan fakta survei yang dipublikasikan di Harvard Business Review tahun 2017. Dalam survei yang dilakukan kepada 2.000 pekerja ini, di Amerika yang berusia 18-81 tahun, asuransi karyawan, terutama asuransi kesehatan, menjadi pertimbangan penting saat mencari dan menerima pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan loyalitas dan produktivitas karyawan. Asuransi juga bisa meningkatkan motivasi kerja karyawan. Karyawan akan lebih tenang dan fokus bekerja saat mereka tahu mereka sudah terlindungi. Perlindungan pada karyawan juga bisa meningkatkan loyalitas karena karyawan merasa terlindungi sehingga akan membuatnya tetap berada di perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan reputasi perusahaan. Alasan lain mengapa perusahaan perlu asuransi bagi para karyawannya adalah meningkatkan daya saing terhadap perusahaan kompetitor. Asuransi bagi karyawan juga bisa meningkatkan kesan positif bagi para klien kita. Klien akan lebih nyaman bekerja sama dengan perusahaan yang bertanggung jawab dan memperhatikan kesejahteraan para karyawannya. Terakhir, masyarakat pun akan memandang perusahaan kita dengan lebih positif. Permudah pengelolaan anggaran perusahaan. Bagaimana asuransi karyawan dapat membuat pengelolaan anggaran keuangan perusahaan jadi lebih mudah? Dengan mendaftarkan karyawan sebagai peserta program ini, artinya perusahaan telah mengantisipasi potensi kerugian jika karyawan mengalami masalah yang mungkin memengaruhi kinerja mereka. Selain itu, biaya administrasi program kesejahteraan karyawan seperti perlindungan kesehatan, perlindungan kecelakaan, perlindungan jiwa, dan perlindungan lainnya telah diatur dalam program ini. Jika kerjasama antara perusahaan PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan perusahaan PT Telkom Indonesia ini terjalin, maka perusahaan PT Telkom Indonesia cukup menyisihkan 10% dari penghasilan setiap karyawannya. Dan para karyawan akan mendapatkan proteksi perlindungan jiwa sebesar 10 kali lipat dari penghasilan mereka saat ini, perlindungan sakit kritis 10 kali lipat dari penghasilan mereka saat ini,
dan perlindungan kesehatan yang akan diberikan kepada karyawan saat berobat, sehingga perusahaan tidak perlu membayarkan biaya berobat para karyawannya. Baik, sekian dari saya. Semoga kerjasama ini akan segera terjalin. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendengarkan saya hari ini. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang menyinggung perasaan Bapak atau Ibu sekalian. Terima kasih.